Jadi teman-teman semua, wartawan, apa yang sudah berproses hari ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di kesempatan yang pertama bersama dengan semua teman-teman, bahwa di tahap kedua ini setelah istirahat tadi kami sudah sepakat untuk menandatangani keseluruhan berita acara terkait dengan restoratif justice yang diajukan oleh Bung Rismon melalui pengacaranya, ya, dan kami semua menganggap bahwa polemik yang terjadi dan semua isu-isu yang terjadi di luar terkait RJ ini sudah selesai secepatnya, ya, dalam waktu yang dekat ini Polda Metro Jaya segera menuntaskan proses RJ ini, lalu kemudian akan didahului lewat gelar perkara khusus. Kira-kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Kang Ade dulu. Siap. Baik. Ya, tadi setelah selesai, jadi kita tadi itu berdiskusi terkait poin-poin apa klausel kesepakatannya. Tentunya saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak, tapi kembali pada clue yang kemarin bahwa kita mengacu pada job list white paper dan Gibran and Games. Terus kemudian ada pun kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh saudara Rismon itu yang akhirnya pasti akan bergulir, ya, karena saudara Rismon atau Bang Rismon sudah menjadi kawan kita saat ini dan kita tetap memerangi ketidakadilan. Artinya perjuangan sebenarnya ada di kita, bukan para tersangka. Itu tidak perjuangan, itu adalah pelanggaran hukum. Sehingga para pihak yang mendukung saudara Roti saat ini, karena Rismon sudah tidak ada, berarti ada Roti sekarang, Roy dan Tifa, ya itu akan ditinggal dengan sendirinya. Artinya para pihak, apalagi ini saya dengar ada CLS dan lain sebagainya dilakukan oleh pihak-pihak lain yang itu mendukung, yang sudah purnawirawan, ya silakan saja, itu hak mereka. Tetapi saya bisa menyampaikan ini akan tetap kandas, sekandas-kandasnya, semacam sungai tak berair. Bagaimana kapal itu bisa jalan kalau sungainya sendiri tak berair? Kan itu seperti itu. Bahwa ini akan kandas, tetap tidak akan mampu menyampaikan sesuatu yang asli tidak mungkin bisa menjadi palsu, sesuatu yang palsu tidak mungkin menjadi asli. Artinya bahwa ini bukan keyakinan, ini adalah fakta kebenaran, di mana memang ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo sudah dipastikan sama saudara Rismon bahwa itu asli sesuai dengan penelitian yang dia buat. Karena kenapa? Uji pembandingnya pun ternyata Bang Rismon itu memiliki uji pembanding. Jadi intinya bahwa apapun itu kita tunggu next, kejutannya sangat banyak, ya, termasuk yang di belakang-belakang ini. Nah, siap-siap deh, ya kan? Artinya kalaupun Anda hebat, Anda memiliki kekuatan, tetapi percayalah, publik akan menghukum saudara. Publik akan menghakimi Anda bahwa Anda melakukan hal-hal mendukung dan pernah melakukan politik hitam terhadap Republik ini. Ini adalah bagian dari sejarah bagi bangsa kita, di mana membangun dan bernegara itu tidak boleh dengan memfitnah orang lain yang tidak dilakukannya. Artinya pihak-pihak atau orang-orang yang berada di belakangnya siap-siap malu, dan kalau tidak bisa tersentuh oleh hukum karena kehebatan dia, karena duitnya dia yang banyak, ya kan? Tetapi percayalah bahwa hukum Tuhan, kata Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan ora sare, Tuhan tidak tidur, dan ini akan kita buktikan nanti di perjalanannya. Dan saya menganggap saudara Rismon tentu akan membantu kita semua untuk mengungkap hal-hal yang seperti ini. Nah, mungkin Pak Swadi ada tambahan, ya? Baik, silakan Pak Swadi. Terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Maret sebagai pelapor, itu sudah jelas, berarti perkara ini selesai untuk yang disebut. Dan juga tadi kami juga mendapat informasi, barangkali ini RJ yang terakhir, ya. Selanjutnya tidak ada RJ lagi, karena kita berharap dalam waktu dekat ini perkara sudah mencapai P21, berarti siap untuk disidangkan. Jadi terkait menyangkut masalah Rismon dengan Pak Maret,
ya berkaitan dengan masalah RJ ya tadi sudah disampaikan sudah ditandatangani dan berarti sudah selesai, tinggal nanti penyidik akan gelar perkara. Setelah gelar perkara akan menyampaikan penetapan kepada pengadilan negeri. Setelah itu selesai, berarti RJ sudah final itu. Dan kita harap perkara tidak berlanjut sampai yang lain-lain. Kita berharap ini yang terakhir untuk dilakukan RJ. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Jika setuju dengan mereka, boleh komentar di kolom komentar. Si Gogon geng kagak nyadar kalau dia di kerjaan Polda Metro, dikasih angin segar. Jangan keluarkan SP3 dulu. Jika Risman belum buka suara, jaga-jaga keadaan boleh dong. Tunjukkan jasanya Jokowi. Ayo Risman bongkar siapa lagi dugaan bohir mereka selain Charlie Chaplin dan bongkar tuntas dugaan skandal perselingkuhan itu. Gusti Boten Sare Gogon muncul lagi. Ya ayo mon bongkar semuanya. Serangan balik yang mematikan, counter attack on target goal. Yang penting si Jokodo harus dipenjara titik, tidak ada kompromi. Ngecap saja kalau orang-orang udah nggak percaya sama bacot lu. Sejarah bangsat dan negara tidak mungkin menghakimi tukang tipu. Gusti Allah ora sare makayasi bangsa tukang tipu sekarang gundikan. Oh belum dapat SP3 ya, kirain belum, udah kenapa HP dong. Roti itu bukan manusia pecundang bro, manusia tak bisa dipercaya. Akhir zaman banyak orang ruwet, sudah bosan kalau tidak mau dikatakan mau muntah mendengar tentang Risman, Roy dan Tifa. Kapan sidangnya dimulai? Bagaimana dengan Kemen Risman Bang Ade? Saya rasa dia butuh. Si Panci CS bakal babak belur jika Risman bersaksi di pengadilan, sama-sama tahu rahasia dapurnya. Bang Ade bantu Risman, dia lebih bermoral daripada si Egi yang koar-koar nggak pernah minta maaf. Kalau Risman masih bisa diajak kerjasama buat membongkar semuanya. Kalau Egi saja bisa RJ, kenapa Risman tidak? Omong-omong terus sudah jelas ijazahnya palsu, masih dibela termul-termul dungu bodoh. Sekali aki-aki ini matanya lolong. Ade Gogon pasti bantu ungkap ijazah palsu Risman S2 S3 Yamaguchi. Yuk normalkan nalar, cara berpikir dan merasakan. Memang benar-benar semua sedang berjuang. Tapi perjuangan itu untuk siapa dan bermanfaat apa buat masyarakat dan bangsa Indonesia serta generasi mendatang. Kalau yang diperjuangkan itu persoalan ijazah palsu, terus kasus seperti itu berlaku buat siapa dan manfaatnya untuk siapa bagi masyarakat umum? Jika memang perjuangan itu untuk bangsa dan negara, perlukah suatu keadilan sosial yang setara untuk warga negara ini? Apa hanya untuk bagi yang harus diadili tapi yang lain dianggap orang itu hebat kuat, tapi secara umum masyarakat mencurigai apa yang seperti itu tidak harus diadili juga? Semoga terjawab oleh orang-orang bernalar normal dalam berpikir. Salam kewarasan. Kawanan jahat pembenci Jokowi makin kebongkar hujanannya. Buktikan juga foto yang berkacamata itu, fotonya siapa ya? Aku kira yang ngomong Giro Sableng pakai dasi. Rupanya pengacara. Sorry bos, mataku siar. Kasus tai bertele-tele. Jangan kamu kira Pak Jokowi diam itu kalah, mau hancurkan kamu itu kecil. Kasihan tampangnya termul kayak setan. Semua mungkin Allah mengutus setan untuk mendampingi orang yang salah. Jokodok enggak punya ijazah sampai sekarang enggak berani tinggalin. Jangan bohongin gue loh. Pembohong, pasangan pengkhianat. Ya Allah, segerakan buka kasus jasa Jokowi dan Gibran, amin. Capek kapan sidangnya? Cuy, semoga kosong semua, enggak ada sidang, muak lihat berita ini. Hanya tersisa 2 orang, Roy and Tifa, habis ini dibantai habis-habisan di pengadilan Jakarta. Bongkar sekalian, tunjukkan yang asli. Ayo waktunya buka-bukaan. Langkah awal hadir dulu di pengadilan laki-laki yang dipegang omongannya. Masa mau ngibul sampai kiamat? Buktikan dong, datang dulu ke pengadilan. Ngeludah ditelan lagi itu, termul, good, mantap. Bung Samuel, Bung Ade Darmawan, Tuhan memberkati. Gak jelas mon, menyedihkan sekali mon. Parsel kaleng-kaleng barbar. Sudah susah-susah ngelaporin Risman, sudah dijadikan tersangka oleh Polda. Si Risman minta damai, RJ berharap nggak mendapat SP3. Lah kok dituruti, nggak ada harga dirinya. Jokowi dan pendukungnya cuma segitu kalah sama si Risman. Omong kosong, buktikan dong di pengadilan. Kasihan Pak Jokowi, sepertinya bangsa ini nggak ada penegak hukumnya. Sekian lama isu ini nggak beres-beres, ada apa gerangan? Bang Risman sudah mengakui yang palsu ternyata jasanya atau gimana?
Refli tidak menegakkan kebenaran, tapi menegakkan otong. Termul anggotanya PKI. Luar biasa ya, Jambul CS lagi kumpul. Termul, tunjukkan ijazah asli, jangan ngejelimit biar cepat selesai. Kalau aku jadi Jokowi, aku ajak Roy CS taruhan. Aku pinjamkan ijazah ke Roy CS selama 1 minggu untuk diteliti. Jika asli Roy CS bayar 50 miliar. Lumayan kan daripada keluar uang bayar pengacara dan penjilatku. Tapi aku nggak berani karena ijazahku itu memang palsu. Aku hanya bisa pasrah dan ijazah aku sembunyikan di polda supaya nggak bisa dipinjam. Dalam pandangan Islam, manusia melewati 7 tahapan alam perjalanan hidup. Mulai dari alam roh, wujud roh, alam rahim, kandungan, alam dunia, kehidupan sementara, alam barzakh, kubur, pemisah, padang mahsyar, pengumpulan, yang menghisap perhitungan hingga surga neraka pembalasan. Wahai kita manusia, ingatlah kematian. Wahai kita manusia, ingatlah kematian. Buktikan jasanya dulu bos, aslinya mana? Ya termur lagi kalau ngomong nggak masuk akal tanpa otak dan logika. Sudah belasan tahun belum ada kejelasan selembar kertas ijazah sejak, padahal simple, tinggal tunjukkan saja ijazahnya kalau benar dia. Sudah cukup untuk kerja buat mereka. Kaum pembenci harus presiden kerengkeng mereka. Kaum pembenci jika perlu semua pendukung-pendukungnya di layar dan lawarnya hebat untuk para relawan. Para telmur sibuk RJ bukannya fokus pembuktian jasa palsu. Mereka sengaja membiasakan masalah utama hanya ada di dunia. Satu-satunya kekonyolan ini urusan jasa membulat, sengaja punya jasa mengulur waktu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Gibran dan termul. Semoga Allah SWT kalau memberikan perlindungan kesehatan dan umur panjang. Seluruh rakyat yang waras menunggu keputusan atas ditahapnya Roy dan Tipa, 2 manusia yang tidak tahu diri harus segera ditahan. Lihat termul ini yang bikin berita hoaks supaya menguburkan ijazah mulia yang palsu. Termul penebar kebohongan, termul penebar hoaks. Klub Ngibul Pol QS Anor 2423 haram hukumnya kalau nuduh berzina. Tanpa bukti yang kuat, buka saja ayat Quran apalagi sumber respon. Tapi terserah bagi yang masih merasa punya agama, sekali lancang ke ujian seumur hidup orang tak percaya semua sebaiknya. Ada diam itu emas, bicara itu perak, karena kalau bercakap bahasa lemak dan macam baru keluar dari bak tertuan mon. Tipoin aja kapan jasanya dibawa ke pengadilan, nggak usah membulat kalau memang asli. Cerdas kau Rismon, termul tanpa data yang valid kok nggak malu ya. Ngomong hanya bualan kosong, nggak ada isinya, tong kosong berbunyi nyaring. Miris sekali negara kita, para elit yang sudah melelang buana di negara kita dikasih jabatan dan digaji nggak kaleng-kaleng. Setelah tidak menjabat bukannya ikut membangun negara biar rakyatnya hidup makmur, malah membuat gaduh dan mengadu domba rakyat kecil dengan adanya fitnahan ijazah mantan presiden yang asli mau dipalsukan. Semoga para penjahat dihukum seberat-beratnya.